Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jalur yang lain apa? Nggak bisa, bahkan sama-sama pengetahuan tentang Tuhan nggak bisa. Kalau menurut Thomas Aquinas ada 3 sih jalur yang lain yang mungkin ditempuh. Yang pertama apa? Jalur pengetahuan biasa dari pengalaman sehari-hari. Kan kita bisa Pak merasakan hadirnya Allah sehari-hari dalam hidup kita. Di sekeliling kita kan Allah hadir, iya sih. Tapi kalau kita berangkat dari situ, khawatirnya masih tidak terlalu jelas. Mungkin tercampur-campur. Allah kita setarakan dengan alam, dengan makhluk-makhluk rohani, bahkan dengan manusia. Jadi kalau melewat pengetahuan umum yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari, bukan melalui perjalanan spiritual ya, khawatirnya masih kabur, masih rancu. Ada mungkin melalui pembuktian-pembuktian Pak, demonstration. Dulu kita pernah mengkaji pembukti adanya Tuhan. Kalau tidak salah ada 7 cara membuktikan Tuhan. Ada argumen sebab pertama, ada argumen ontologis, ada argumen teleologis, macam-macam itu. Tapi kan waktu kajian itu kita tegaskan semua bukti lemah. Kalau tidak percaya boleh diulang. Bukti-bukti rasional adanya Tuhan. Semua bukti ada kelemahannya. Ya tak kasih contoh ya, apa wis? Yang paling populer, kalian kan sering pakai sebab pertama. Segala sesuatu ada sebabnya. Maka barang A ada sebabnya B. B sebabnya C, terus sebab. Tapi ini kan harus ada titik awal sebabnya. Harus ada sebab yang tidak disebabkan oleh apa-apa, yang tidak ada sebabnya. Nah, terus yang tidak ada sebabnya ini kita sebut Tuhan. Loh, itu secara logis kan juga tidak mulus juga. Misalnya, bayangkan tadi di awal kita bilang segala sesuatu ada sebabnya. Tapi di belakang kita bilang harus ada sesuatu yang tidak ada sebabnya. Ini kan kontradiksi, tabrakan. Yang kedua, siapa berani menjamin sebab yang pertama ini hanya satu? Apa tidak bisa sebab yang pertama itu 2, 3, 4 misalnya? Kan secara logis mungkin saja kan. Oh, kalau misalnya kayak di Zoroaster itu, kalau yang baik-baik nanti sebabnya ini Ahura Mazda. Kalau yang jelek sebabnya Tuhan versi jahat, Ahriman dan lain sebagainya kan. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok kita pastikan satu? Kan mungkin saja 2. Di dunia ini ada baik, ada buruk. Nanti yang sebab pertamanya baik dengan sebab pertamanya buruk bisa berbeda. Ini secara logis, pembuktian itu akan selalu ada lemahnya. Apapun itu jenis pembuktian. Apalagi yang namanya pembuktian itu kan yang mengupayakan manusia. Karena yang mengupayakan manusia yang tidak sempurna, tentu saja selalu ada celah-celah tidak sempurnanya di situ. Oke, jadi yang kedua berarti apa? Pengetahuan tentang Allah itu tidak bisa sih hanya lewat demonstrasi rasional, pembuktian sepotong-sepotong. Lewat pengetahuan umum tidak, lewat pembuktian juga tidak. Gimana kalau melalui iman, Pak? Pokoknya kita diberi informasi, percaya saja. Kata Thomas Aquinas, iya sih iman itu jadi dasarnya. Tapi iman saja tidak bisa mendatangkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Karena iman saja sifatnya pasif bagi intelektual. Iman itu kan kita percaya saja. Saat kita percaya kan pikiran, akal, budi berhenti.
Ketika akal budi berhenti, ya sulit. Padahal tadi sumbernya bahagia itu kan yang kita raih keaktifan akal budi kita. Yang kedua, yang kita sebut iman, yang kita percaya, itu kan bukan karena kita mengalami, tapi karena kita diajari oleh orang lain. Keimanan kita itu kan hasil diajari orang semua kan. Kita diajari ustadz kita, guru kita, dari buku ini, buku itu yang terus kita percaya. Oh, saya Quran langsung kok Pak. Bisa bahasa Arab? Nggak bisa Pak. Ya berdoa. Ya mesti oleh orang yang kamu anggap ngerti Al-Quran. Kan paling begitu. Sumbermu otoritas yang kamu percaya. Nah kalau sumbernya seperti ini, ya isi keimananmu kan dari otoritas yang kamu percaya. Berarti ya tidak sejati juga. Ada jalur tadi yang info tentang Allah yang langsung melalui pencerahan darinya. Inilah yang jadi puncaknya kebahagiaan. Jadi bukan dari pengetahuan bukan berarti pengetahuan ini salah, tapi dia tidak bisa membawa pada pencerahan iluminatif tadi, visio beatific tadi, tentang ketuhanan yang di situ kita merasakan puncaknya kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, lah terus apa gunanya Pak akal budi? Kok tadi sifatnya iluminatif? Apa gunanya intelek dalam kebahagiaan? Intelek itu, intelijensi itu nanti adalah wadah dan penggeraknya kebahagiaan. Logikanya begini. Manusia disebut manusia karena dia menginginkan atau menghendaki sesuatu. Aktivitas menginginkan atau menghendaki itu kan aktivitas intelek, aktivitas akal budi kita. Berarti yang menggerakkan manusia itu intelek, termasuk yang menginginkan kebahagiaan. Berarti apa? Selain wadah kebahagiaan, dia juga yang mengarahkan manusia pada kebahagiaan. Karena akal budi kita masih sehat, terus kita menginginkan kebahagiaan. Kalau sedang stres, depresi, mungkin kita tidak mikir ke sana, tapi ketika sehat kita mengarah ke situ. Di situ gunanya pikiran. Jadi kalau tidak mencita-citakan ke sana, ya tidak mungkin nanti menuju ke sana. Kalau tidak menuju ke sana, bagaimana kita dapat pencerahan tadi? Inilah peran pertama yang dijalankan oleh akal. Yang kedua, dari intelek yang kita miliki ada dua kegiatan. Yang pertama spekulatif kontemplatif, yang kedua praktis. Spekulatif kontemplatif itu isinya refleksi-refleksi dalam tentang hidup ini, hakikatnya, rahasianya, dan lain sebagainya. Tapi kalau intelektual yang praktis, itu yang mikir yang praktis-praktis. Ini kalau sumuk gini apa yang dilakukan, ya ini karena itu praktis-praktis. Tapi yang kontemplatif, spekulatif, itu kita belajar merenungi hidup ini, menemukan rahasia-rahasia, hakikat-hakikatnya. Dan inilah yang disebut kegiatan berpikir paling tinggi, kontemplasi. Inilah nanti yang menyambungkan kita dengan Allah. Tanpa aktivitas ini, hidup kita tidak tersambung dengan Allah. Kalau tidak tersambung dengan Allah, bagaimana bisa terjadi
iluminasi tadi, pencerahan-pencerahan. Meskipun jalurnya jalur anugerah Allah, ya tetap kita perlu intelek. Karena sarananya tadi itu, tadi kan dicahayai intelek kita. Ketika dicahayai dia bisa melihat. Jadi persepsinya awas keliru. Ada yang bilang kalau sudah tasawuf tidak butuh akal. Loh, akal itu yang untuk memahami. Kalau tidak ada pemahaman bagaimana kita bisa jalan. Kayak tadi loh, ini kalau tidak ada cahaya, mata kita meskipun melek lebar-lebar tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ada banyak cahaya sekalipun kalau mata kita merem, ya tetap gelap. Maka intelek tetap harus terbuka. Itulah gunanya anugerah Allah namanya intelektual, akal budi kita. Sering saya bilang akal budi jangan hanya direduksi pada rasio dan panca indera ya. Zaman ini akal budi itu masih luas definisinya. Tidak sekedar rasional, instrumental, dan panca indera. Di situ masuk juga naluri, intuisi, termasuk imajinasi dan lain sebagainya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.